Di episode sebelumnya, Kerajaan Saiyans berhasil membangun tambang besi dan jalur kereta tambang juga sudah selesai dibuat. Dan untuk menghemat waktu dan juga bahan bakar, Senku berencana mengirimkan biji besi ini menggunakan perahu. Dan untuk itu biji besinya harus dibawa ke pinggir laut. Tapi Gen yang mengemudikan Steam Gorilla mengajukan protes karena jalan ke pantai yang sangat buruk. Dan keluhan Gen ini langsung direspon dengan pembuatan jalan beraspal oleh tim Gorilla. Gen sangat terkejut mereka bisa mendapatkan jalan beraspal. Dan menurut Ukyo, zaman batu ini perlahan berubah menjadi perkotaan. Dan bagi Senku, penemuan minyak bumi kemarin menjadi titik balik dari semuanya. Dengan adanya minyak, semuanya akan berubah dalam sekejap. Tapi Senku menjelaskan lagi kalau material pembuatan aspal ini 90%-nya adalah batu gravel. Atau lebih mudahnya, itu sejenis batu kerikil. Senku memberitahu cara membuatnya, yaitu dengan mendidihkan minyak. Dan lapisan yang muncul di permukaan minyak yang mendidih lalu dicampurkan dengan gravel. Selanjutnya tinggal tuang ke tanah dan diratakan. Dan dengan kekuatan tim Gorilla, mereka bisa meratakan aspal ini tanpa harus menggunakan alat berat. Setelahnya Gen mencoba jalan ini dan Gen suka dengan jalan yang bagus seperti ini. Dan Senku menjelaskan kalau pengaspalan ini hanya dilakukan di jalan menuju ke laut. Dan sesampainya Gen di tepi laut, biji besi ini mulai dinaikkan ke atas perahu. Tapi tiba-tiba ada telepon yang masuk dari Kaseki. Kaseki mengabarkan kalau dia sudah berhasil membuat beberapa kapal kecil. Tapi di samping itu, Kaseki juga mengerjakan pembuatan kapal besar yang akan mereka gunakan untuk berlayar melewati samudra. Tapi pengerjaan kapal ini tidak berjalan dengan lancar dan banyak kayu yang bengkok dan ukurannya tidak sama. Kaseki tetap memaksakan perakitannya, tapi pada akhirnya kapal ini menjadi semakin kacau. Dan Kaseki meminta maaf karena pekerjaannya tidak bagus. Tapi menurut Ukyo, ini bukanlah kesalahan Kaseki. Dan bahkan di zaman dulu, pembuatan kapal yang besar juga adalah teknik yang sangat sulit. Kemudian Yo bertanya kenapa mereka tidak membangkitkan ahli pembuat kapal saja. Tapi Minami saja tidak tahu di mana mereka bisa menemukan orang seperti itu. Dan bagi Senku ini bukanlah sebuah masalah. Dan Senku meminta Kaseki untuk terus membuatnya sambil dipelajari. Ini sudah merupakan tradisi di Kerajaan Saiyans. Dan ini menimbulkan pertanyaan untuk magma berapa tahun lagi kapal ini akan selesai dibuat. Dan Ukyo juga sudah penasaran siapa sebenarnya Wyman itu. Dan Senku juga setuju kalau Wyman ini tidak bisa mereka biarkan begitu saja. Dan Senku sudah memutuskan untuk mengubah rencananya. Senku memutuskan untuk membatalkan pembuatan kapal yang besar. Dan selanjutnya mereka akan membuat kapal biasa yang muat untuk beberapa orang saja. Hal ini membuat semua orang terkejut. Chrome yang panik bertanya apakah dia akan ikut berlayar. Dan Yo juga menyayangkan hal itu karena dia juga sangat ingin menaiki kapal ini. Sementara Kaseki masih belum mau menyerah dengan mahakarya buatannya ini. Tapi Ryusui tidak mau menyerah untuk apa yang dia inginkan. Dan Ryusui teringat dengan masa kecilnya saat dimarahi ayahnya. Saat itu ayah Ryusui sangat marah karena Ryusui itu terlalu rakus. Dan ayah Ryusui meminta Ryusui untuk belajar merelakan sesuatu. Setelah kejadian itu, Francois menemui Ryusui dan memberitahu Ryusui kalau uang saku Ryusui bulan itu dikurangi menjadi hanya 1 juta yen saja. Dan para pelayan di sana merinding mendengar jumlah uang saku Ryusui ini. Memang 1 juta yen itu sebenarnya sangat banyak. Jika menghitung dengan kurs bulan Januari 2023, 1 juta yen itu senilai kurang lebih 114 juta rupiah. Dan ingat, ini uang saku untuk 1 bulan. Tapi walaupun uang jajannya sudah dikurangi,
Ryusui tidak merasa putus asa sama sekali, dan menyerah tidak ada di kamusnya Ryusui. Bagi Ryusui, kuncinya adalah tidak berhenti berusaha sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Dan dengan uang 1 juta yen tadi, Ryusui akhirnya memasukkannya ke dalam bursa saham. Dan dengan nama besar Nanami, Ryusui yakin akan ada banyak perusahaan yang mau membeli aset milik Ryusui ini. Dan pada ujungnya akan terkumpul uang yang lebih banyak lagi. Dan ingat, saat itu Ryusui masih anak SD, tapi dia sudah melakukan sesuatu seperti ini. Ryusui terus melanjutkan apa yang dia yakini. Dan pada suatu ketika Ryusui mengikuti lomba angkat besi. Dan Ryusui menjadi juara 1 dan membawa pulang uang 100.000 yen. Suatu ketika Ryusui membeli banyak sekali video game dan Ryusui memainkannya di rumah bersama teman-temannya. Tapi Ryusui merasa kurang puas hanya bermain dengan stick. Akhirnya Ryusui pergi ke VR Center. Tapi Ryusui gagal bermain di sana karena pengguna VR minimal harus berusia 13 tahun. Tapi Ryusui tidak menyerah untuk merasakan sensasi menyetir mobil balap yang sesungguhnya. Dan akhirnya Ryusui membangun lintasan balap miliknya sendiri. Dan proyeknya itu berada di daerah pegunungan. Dan ternyata Senku Taiju dan Yuzuriha sudah pernah lewat di sekitar sirkuit ini. Saat itu mereka bertiga ingin mencoba roket buatan Senku. Dan tanpa disengaja mereka sudah pernah bertemu di dunia yang lama, walaupun belum bertemu secara langsung. Akhirnya kehidupan glamor Ryusui ini terus berlanjut sampai Ryusui remaja. Dan dengan uang yang banyak, otomatis banyak juga pria dan wanita yang mendekati Ryusui. Sampai akhirnya Ryusui menjadi topik pembicaraan di rapat keluarga besar Nanami. Menurut beberapa orang, Ryusui ini sudah melakukan pemborosan yang keterlaluan. Dan ada yang menganggap kalau tindakan Ryusui ini sudah menodai nama konglomerat Nanami. Ternyata Francois ada di rapat itu dan salah satu orang bertanya ke Francois karena memang Francois ini dekat dengan Ryusui. Dan orang ini menanyakan pendapat Francois tentang Ryusui. Awalnya Francois tidak mau berkomentar, tapi setelah mendapatkan izin, Francois mulai mengutarakan pendapatnya. Dan menurut Francois, Ryusui itu sama sekali tidak boros ataupun tamak. Dan Ryusui tidak berbohong dengan dirinya sendiri. Jika Ryusui sudah menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkannya. Dan menurut Francois, itu bukanlah suatu ketamakan. Dan Francois percaya kalau hasrat itu adalah sebuah keadilan. Setelah rapat ini selesai, Francois pergi ke kamar Ryusui dan membawakannya makanan. Terlihat Ryusui yang sedang membuat miniatur kapal di kamarnya. Francois bertanya kenapa Ryusui masih membuat miniatur kapal padahal dia sudah punya kapal besar yang asli. Dan menurut Ryusui, kapal itu sebenarnya tidak jelek. Tapi kapal itu ada terlalu banyak pengaruh desain dan teknik yang modern. Dan Ryusui sebenarnya suka kapal dengan sentuhan yang lebih tradisional. Memang hasrat manusia itu tidak ada batasnya. Dan Ryusui adalah orang paling serakah di dunia. Tapi itu adalah sesuatu yang membuat Francois tertarik dengan Ryusui. Dan Ryusui berkata miniatur kapal ini memiliki skala 48:1 dari kapal yang besar. Dan Ryusui berjanji suatu hari nanti akan berlayar menggunakan kapal ini. Akhirnya flashback berakhir dan Ryusui berkata ke semua orang kalau dia akan membuat model kapal besar yang baru. Dan setelah modelnya sudah jadi, mereka hanya perlu memperbaiki kapal yang sudah Kaseki buat saat ini. Dan Ryusui yakin Senku bisa melakukan semua itu.
Senku mulai tertawa dan Senku berkata dia bisa membuatnya asalkan ada miniatur kapal yang sangat bagus. Dan Senku meminta miniatur kapal dengan skala 48:1 yang sangat akurat. Ucapan Senku ini terdengar seperti tantangan untuk Ryusui. Tapi dengan segala pengalaman yang dimiliki Ryusui, sudah pasti Ryusui akan bisa membuatnya. Dan sekarang mereka akan memulai pembuatan kapal baru yang bahkan lebih menarik dari proyek mereka yang sebelumnya. Dan melihat kerjasama Senku dan Ryusui ini membuat Suika merasa lega dan Suika merasa apapun akan bisa dilakukan di saat Senku dan Ryusui bekerja sama. Akhirnya pembuatan kapal ini berlanjut dan dengan semangat yang baru. Oke, sebelum lanjut tentu kalian menonton video ini menggunakan kuota internet kan? Nah, selain menjadi konten kreator, saya juga membuka usaha konter pulsa. Dan apa saja yang saya layani bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Tentu saja bisa untuk semua operator. Dan bagi pengguna kartu XL, saya ada promo spesial untuk kalian semua. Dengan harga yang murah, kalian bisa mendapatkan kuota internet dalam jumlah yang banyak. Tapi jumlah kuota yang kamu dapatkan tergantung kamu tinggal di kota mana. Bila tertarik untuk memesan, bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Dan nanti siapa saja yang melakukan pembelian akan masuk ke dalam video selanjutnya. Oke, sekian dulu iklannya. Sekarang kita lanjutkan kembali alur ceritanya. Sementara itu, ada juga orang lain yang menikmati pembuatan kapal ini dari sudut yang berbeda. Dia adalah Minami yang memfoto setiap kegiatan di Kerajaan Science. Dan salah satu foto Minami ini menampilkan miniatur kapal buatan Ryusui yang sudah selesai dibuat. Semua orang mulai membicarakan setiap detail kapal ini. Dan Gen sangat senang karena ada raja pelayaran di pihak mereka. Tapi Ryusui belum puas hanya dengan dekorasi yang normal. Ryusui juga ingin membangun tempat kasino di salah satu bagian kapal. Kemudian Senku dan Ryusui membongkar lagi miniatur kapal yang sudah jadi tadi. Tujuannya untuk mempelajari setiap bagian dan nantinya setiap bagian itu akan direplika menjadi ukuran yang besar. Dan untuk membuat gambar berukuran besar itu, Senku membuat sebuah alat gambar yang super besar. Dan karena alat ini berat, tugas menggambar diserahkan kepada Taiju yang punya kekuatan unlimited. Dan akhirnya roadmap pembuatan kapal yang baru ini sudah selesai dibuat. Dan mereka mulai melakukan pembuatan kapalnya. Tapi Senku menekankan sekali lagi kalau pembuatan kapal ini akan memakan waktu yang lama. Apalagi di depan mereka musim dingin sudah menanti. Dengan begitu pengerjaan kapal mereka otomatis juga akan melambat. Tapi Ryusui tidak mau ambil pusing dengan hal itu dan Ryusui sudah berniat mengikuti olahraga musim dingin. Waktu berlalu dan sekarang sudah musim dingin. Minami memfoto Ryusui yang sedang berseluncur di salju. Banyak orang yang melakukan olahraga ini, tapi ada satu orang yang Minami tidak bisa ambil gambarnya. Dia adalah Kohaku yang berselancar dengan kecepatan yang luar biasa. Alhasil foto yang Minami dapatkan hanyalah seperti gambar cahaya yang bergerak dengan sangat cepat. Waktu berlalu lagi dan sekarang sudah bulan Februari. Dan Minami memfoto semua orang yang merayakan Valentine. Dan terlihat Ryusui yang memberikan coklat kepada semua wanita. Dan juga Chrome yang menikmati coklat pemberian dari Ruri. Akhirnya sudah banyak sekali foto yang Minami ambil. Dan semua foto itu diletakkan di galeri foto yang sudah dibuatkan sebelumnya. Dan Chrome menyadari kalau sebagian besar foto di sini adalah foto keseharian mereka. Tapi itu bukanlah sebuah masalah. Dan Francois berkata kalau bermain itu juga adalah bagian dari bekerja.
Minami berkata kalau semua ini bisa menjadi jurnal keemasannya Minami sebagai jurnalis. Terlebih lagi Minami menduga kalau ini akan menjadi tahun terakhir mereka bersama. Chrome dan Kinro tidak paham apa maksud perkataan Minami ini. Sementara Francois hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Suasana mulai canggung dan Minami meminta maaf karena sudah berkata yang tidak-tidak. Dan Minami berjanji ke depannya akan mengambil lebih banyak foto. Dan di sela-sela pembuatan kapal ini mereka juga membuat kelas membaca dan menulis yang diikuti orang-orang dari desa Ishigami. Dan Yuzuriha menemukan tulisan yang cukup imut di sekitar sini. Yuzuriha bertanya apa ini adalah tulisannya Mirai. Tapi ternyata itu bukanlah tulisan Mirai, melainkan tulisannya Nikki. Dan wajah Nikki cukup merah karena kejadian ini. Dan melihat sisi feminimnya Nikki membuat Yo menjadi kejang-kejang. Selanjutnya ada foto di saat Kaseki menuangkan sesuatu dari tungku raksasa. Dan Senku menuliskan cara pengoperasian tungku ini di balik foto itu. Tapi tentu catatan Senku ini tidak bisa dipahami oleh semua orang. Selanjutnya ada foto Senku lagi yang sedang membuat mesin bubut level 2. Chrome bertanya apa yang akan dibuat dengan mesin bubut level 2 ini. Dan Senku dengan santainya menjawab, aku akan membuat mesin bubut level 3. Senku berkata satu-satunya cara menaiki tangga industri produksi adalah dengan langkah satu persatu. Memang pelan tapi suatu saat akan sampai di atas juga. Waktu berlalu lagi dan sekarang sudah musim panas. Pengerjaan kapal masih terus berlanjut dan semua orang mengerjakan bagiannya masing-masing. Dan karena mereka akan mengarungi samudra, Ryusui menginginkan pembuatan baju renang. Dan untuk itu banyak orang yang pergi mengumpulkan ulat sutra. Tujuannya tentu membuat kain yang super halus. Akhirnya baju renang ini sudah selesai dibuat. Dan di sela-sela jam istirahat banyak orang yang bermain di pantai dengan baju renang yang terbuat dari sutra ini. Dan lagi-lagi Minami tidak bisa memfoto Kohaku yang sedang berenang karena dengan kecepatan berenang Kohaku yang di luar nalar. Setelahnya semua orang melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Dan galeri foto kerajaan Science juga sudah banyak sekali diisi foto keseharian mereka. Akhirnya di pertengahan musim panas ini kapal yang mereka buat sudah selesai dikerjakan. Dan Senku merasa puas karena pengerjaan kapal ini tidak terlalu lama. Dan selama setahun ini pula ternyata Wyman juga tidak melakukan penyerangan sama sekali. Dan mungkin Wyman memang sengaja menunggu kerajaan Science untuk bergerak. Dan Ryusui juga sangat bersemangat karena kapal impiannya berhasil dibuat. Dan kapal ini akan membawa mereka mengarungi dunia. Dan sebelum itu Minami mengajak semua orang untuk melakukan foto bersama di depan kapal. Senku bertanya berapa banyak lagi foto yang mau Minami ambil. Tapi Minami punya alasannya sendiri. Minami tahu kalau tidak semua orang akan naik ke kapal itu. Dan itu artinya mereka akan berpisah untuk waktu yang tidak diketahui. Dan bisa saja mereka tidak akan bertemu lagi. Tapi tetap Minami berharap semuanya akan kembali dengan selamat. Tapi sebelum itu Minami ingin mengambil foto sebanyak-banyaknya. Mendengar ini membuat Gen menjadi teringat kalau Minami adalah orang yang memilih siapa-siapa saja yang akan dibangkitkan. Dan itu artinya Minami sudah kenal semua orang yang ada di sini. Senku menjawab perkataan Minami tadi dan berkata kalau 10 miliar persen ini bukanlah terakhir kalinya mereka akan bersama. Dan Senku yakin 10 miliar persen mereka akan memecahkan misteri pembatuan dan kembali dari sisi lain bumi dengan selamat.
Mendengar ini membuat Minami bisa tersenyum. Dan Minami sekali lagi meminta semua orang untuk berdiri di depan kapal. Tapi Minami sendiri tidak bisa ikut di foto itu karena harus ada yang memencet tombol di kamera ini. Tapi hal ini sudah diprediksi franchise dan franchise sudah meminta dibuatkan alat timer untuk kamera ini dari Kaseki sebelumnya. Dan dengan alat ini dipastikan Minami bisa ikut di foto itu. Dan semua orang mulai dorong-dorongan untuk mendapatkan posisi foto paling depan. Tapi pada akhirnya semua orang bisa berjajar dengan rapi dan pada hari itu, tanggal 10 September 5741, kapal Perseus sudah selesai dibuat dan kerajaan Science akan segera melakukan perjalanan selanjutnya. Kemanakah tujuan Senku dan yang lainnya berikutnya? Apakah mereka akan segera bertemu dengan Y-Man? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.